Jalan-jalan ke kota di akhir pekan, tak lupa memakai masker dan mencuci tangan. Selamat siang kami ucapkan kepada yang terhormat Pak Wahyu dan teman-teman. Selamat siang Pak Wahyu selaku pengampu mata kuliah Komnekdis kelas C dan juga teman-teman. Terima kasih telah bersedia untuk menonton video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi kami dengan topik What if they are more powerful dan What if they won't play. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, dari kelompok 10, yakni terdiri dari Ahsan Muktafi, Aliman, Amanda Putri, Hanif Hawari, Lintang, Primadita, Syarifah Fama, Taufik Surya, dan dengan saya sendiri, Fiona Milian. Topik pertama yang akan kita bahas adalah what if they are more powerful. Atau di sini kita akan melihat apa itu BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Best Alternative to a Negotiated Agreement, atau yang biasa kita singkat BATNA, adalah sebuah tindakan alternatif yang diambil satu pihak ketika negosiasi tersebut tidak dapat dilakukan lagi, atau bisa dikatakan gagal. Mari kita terjun lebih dalam lagi apa maksudnya. Nah, di sini terdapat dua istilah, yakni bottom line dan BATNA. Pertama-tama bottom line. Bottom line ini bertindak sebagai alat penghalang di saat kami melihat negosiasi yang sedang kamu lakukan misalnya tidak dapat berjalan lagi atau kemungkinan akan gagal. Bottom line ini juga bertugas sebagai pelindung terhadap negosiasi dan kesepakatan yang dapat merugikan kita. Tindakan menggunakan bottom line ini menumbuhkan ketidakfleksibelan dan dia juga menahan kreativitas dan inovasi. Mengapa? Kita langsung saja pakai contoh. Misalnya kamu ingin menjual motor bekas seharga 10 juta rupiah pada seorang yang bernama Ani. Dan tentunya kamu tidak ingin rugi berlebihan, jadi kamu mematok harga terendah yang akan kamu jual, yaitu seharga 7 juta rupiah. Nah, harga 7 juta rupiah ini adalah harga terburuk yang bisa kamu patok, karena itu adalah harga terendah dan lebih kurang profitable daripada harga 10 juta itu. Setelah berbicara dengan Ani, ternyata dia menginginkan membeli motor bekasmu seharga 6 juta. Tentu saja kamu tidak mau karena bottom line-mu seharga 7 juta rupiah. Kamu akan merasa rugi berlebihan jika kamu menyepakati untuk menjual motor bekas seharga 6 juta. Maka dari itu kamu melepaskan pembeli tersebut. Jadi bottom line itu kira-kira seperti dinding penghalang yang tujuannya sebagai penghalang dan juga sebagai pelindung. Di sisi lain, BATNA memiliki ibarat kamu keluar dari negosiasi yang gagal atau tidak memiliki peluang untuk sukses tersebut. Dan kamu mencari cara lain untuk menggantikan negosiasi. Nah, tadi kamu sudah keluar dari negosiasimu dengan Ani. Daripada membuat dirimu mentok menjual motor bekasmu seharga 7 sampai 10 juta tersebut, kamu bisa memikirkan cara lain dalam memanfaatkan motor bekasmu. Bagaimana? Kamu bisa contohnya menyewakan motor bekasmu atau menjual motor bekasmu kepada dealer motor. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat membuat dirimu lebih menguntungkan atau profitable. Nah, itulah kehebatan dari BATNA. Berpikir dengan BATNA membuatmu menjadi pribadi yang lebih kreatif, fleksibel, serta lebih lancar dalam berinovasi. Maka dari itu dapat dikatakan bottom line tidak sama dengan BATNA, walaupun tugasnya sama-sama sebagai pelindung. Ketertarikan atau interest dari bottom line itu adalah objektif dari negosiasi itu sendiri. Ya, mencapai kesepakatan walaupun harus menanggung outcome terburuk. Sedangkan dari BATNA sendiri tidak melihat objektif dari negosiasi. Namun dia itu lebih ke arah menentukan aksi alternatif lainnya jika negosiasi tersebut tidak bisa mencapai kesepakatan. Bottom line ini menghalangi seorang negosiator dalam menyetujui kesepakatan yang tidak menguntungkan. Padahal sebenarnya masih ada alternatif lainnya yang bisa dipikirkan ataupun yang dilakukan. Nah, ini adalah ilustrasi dari BATNA. Ini seller settlement range adalah rentang harga yang dapat diterima oleh penjual.
Sedangkan buyer settlement range adalah rentang harga yang dapat diterima oleh pembeli. Seller's desired price adalah harga yang diinginkan oleh penjual. Sedangkan buyer's desired price adalah harga yang diinginkan atau sekiranya ideal bagi seorang pembeli. Nah, yang di dalam kotak kuning ini pula yang bernama ZOPA, kepanjangannya adalah Zone of Potential Agreement. Ini adalah zona-zona yang mana merupakan rentang harga yang dapat dinegosiasikan atau didiskusikan oleh penjual dan pembeli. Buyers worst case dan seller's worst case adalah poin atau titik terburuk yang masih dapat diterima oleh pembeli maupun penjual, namun tidak bisa melebihi batas dari titik ini. Ya, mari kita langsung lihat ke contoh BATNA yang pertama. Di sini saya menyajikan Colin sebagai pembeli dari mobil bekas dan Connie yang ingin menjual sebuah mobil bekas. Dalam percakapan, Connie ingin menjual mobil bekasnya seharga $10.000. Ternyata Colin masih belum ingin langsung menyetujuinya dan masih ingin berpikir-pikir dulu. Akhirnya, Colin mencari penjual lain yang sekiranya akan lebih menguntungkan Colin. Rupa-rupanya dia telah mendapatkan penawaran mobil bekas seharga $7.500 di FJB. Dan akhirnya dia pun tidak menyepakati tawaran dari Connie yang seharga $10.000. Maka ketika dia sudah memilih mobil bekas lainnya seharga $7.500 inilah adalah BATNA Colin. Kenapa? Karena dia telah mencari alternatif lainnya selain mobil bekas dari Connie. Maka dari itu ilustrasinya menjadi seperti ini. Zona atau rentang harga tertinggi yang dipatok Connie atau seller adalah $10.000 dan harga tertinggi buyer di sini adalah $7.500. Maka pada ilustrasi BATNA ini, zona atau rentang harga tertinggi yang dipatok oleh Connie atau seller adalah $10.000 dan harga tertinggi buyer atau worst case Colin adalah membayar $7.500. Di sini adalah worst case-nya buyer. Dan semisalnya harga yang paling ideal dan yang paling diinginkan untuk dibeli oleh Colin adalah $5.000, maka buyer's desired price adalah $5.000. Kemudian terdapat contoh BATNA kedua. Di sini saya menyajikan Coral sebagai pembeli mobil bekas dan Connie sebagai penjual mobil bekas. Di dalam percakapan, Connie ingin menjual harganya seharga $10.000 dan Colin tidak menginginkannya, makanya dia menggagalkan negosiasinya atau tidak menyetujuinya. Jika Connie tidak menawarkan mobil bekasnya seharga $7.500, ya tentu saja Colin tidak mau karena batas Colin adalah $7.500 dan ketika harga dari mobil bekas si Connie adalah lebih dari $7.500, maka Colin tidak akan membelinya. Kemudian pula, Connie mencari pembeli lain. Aku mau menjual mobil bekasmu seharga $8.000. Mengapa begitu? Mungkin Connie merasa $10.000 itu terlalu mahal, makanya Colin tidak ingin membelinya. Dan dia mendapati pembeli baru, yaitu Coral, yang ternyata dia ingin membelinya. Maka dari itu, BATNA dari Connie adalah $8.000. Mengapa? Karena dia mencari solusi lain, alternatif lain dari harga $10.000 tadi. Di contoh BATNA yang ketiga ini, terdapat pula car dealer dan Connie. Jika alternatif terbaik Connie itu adalah menjual mobil bekasnya ke dealer mobil, maka seharga $6.000, maka seller's worst case itu sudah menjadi $6.000. Nah, ketika kita sudah mengetahui rentang masing-masing penjual dan pembeli, maka kita bisa tahu
zona potential agreement-nya itu berapa? Berarti zonanya adalah dari rentang 6.000 hingga 7.500. Maka dari itu rentang 6.000 dan 7.500 dolar itu adalah rentang yang bisa disepakati dan yang bisa dinegosiasikan oleh keduanya, penjual dan pembeli. Nah, di sini terlihat seller's alternative atau yang merupakan seller's BATNA. Nah, di sini kan tadi adalah seller's worst case. Dan yang di sini adalah buyer's worst case. Terlihat dari sini kan, keluar rentangnya dari negosiasi. Maka bisa dibuktikan kan kalau misalnya BATNA itu merupakan, itu tuh keluar dari negosiasi. Dia tidak melihat di dalam negosiasi tersebut. Jadi bisa dikatakan BATNA itu adalah alternatif atau keluar dari negosiasi. Sama seperti buyer's BATNA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketidakamanan dari BATNA yang tidak diketahui. Agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar, kita harus dapat memikirkan sebaik mungkin nih apa saja risiko-risiko kegagalan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan perjanjian. Sebenarnya bersikap terlalu optimis dan berasumsi bahwa Anda memiliki banyak pilihan itu boleh, tetapi kita tetap harus memikirkan konsekuensi jika suatu kesepakatan tersebut tidak dapat tercapai, seperti bagaimana bila terjadi adanya pemogokan kerja, adanya perang, adanya tuntutan hukum, dan lain sebagainya. Nah, yang sering menjadi kesalahan di sini adalah Anda melihat alternatif-alternatif yang ada secara agregat. Anda mungkin berpikiran bahwa jika misalkan terjadi suatu kesepakatan mengenai gaji saat Anda mendaftarkan diri ke perusahaan itu tidak terjadi, maka Anda tetap dapat melakukan semua hal-hal yang Anda inginkan, seperti melakukan perjalanan ke luar negeri, kembali bersekolah, atau melakukan hal lain yang lebih menarik dibandingkan dengan melakukan suatu pekerjaan dengan gaji yang tertentu. Nah, masalahnya tidak semua alternatif ini dapat Anda pilih saat Anda gagal mencapai kesepakatan, dan hanya terdapat satu alternatif yang dapat Anda pilih. Akan tetapi, yang lebih berbahaya lagi adalah jika Anda terlalu berkomitmen dengan suatu kesepakatan dan tidak memiliki alternatif untuk solusi yang dinegosiasikan. Maka jika negosiasi itu terhenti, Anda dapat mengalami kerugian. Nah, berharga apapun BATNA ini yang Anda ketahui, pasti Anda tetap akan ragu untuk mencari alternatif. Anda pasti berharap pembeli yang ini atau pembeli yang berikutnya akan membuat tawaran yang lebih menarik saat hendak membeli barang yang Anda jual. Dan Anda justru mungkin menghindari pertanyaan tentang apa yang akan Anda lakukan jika tidak tercapai kesepakatan tersebut. Anda mungkin akan berpikir, mari kita bernegosiasi terlebih dahulu dan lihat apa yang terjadi kemudian. Jika negosiasi ini gagal, maka saya baru akan mencari tahu nih apa yang akan saya lakukan. Nah, sebenarnya penting untuk memiliki jawaban untuk pertanyaan tersebut jika Anda ingin melakukan suatu negosiasi yang bijaksana. Selanjutnya, apakah Anda akan menyetujui atau tidaknya suatu negosiasi tersebut bergantung kepada alternatif terbaik yang Anda miliki. Nah, selanjutnya ada merumuskan tripwire. Nah, tripwire sendiri merupakan garis yang Anda buat dengan diri Anda sendiri sebelum melakukan suatu negosiasi. Nah, BATNA yang telah diusulkan perlu untuk dinilai terlebih dahulu, tetapi pasti Anda tetap berkeinginan untuk melakukan tes yang lain agar saat kesepakatan mulai dijalankan itu menjadi kecil dan semua kesepakatan dapat berjalan dengan lancar. Misalkan Anda menerima uang melalui kesepakatan yang dinegosiasikan, nah tripwire Anda ini adalah harga terendah yang dapat Anda terima dengan nyaman tanpa adanya pertimbangan kembali. Selanjutnya ada manfaat aset Anda, manfaatkan aset Anda sebaik mungkin. Nah, semakin baik data yang Anda miliki, maka semakin besar pula kekuatan Anda. Jika orang berpikir bahwa kekuatan negosiasi itu ditentukan oleh sumber daya seperti kekayaan, koneksi politik, kekuatan fisik, teman, dan lain sebagainya, maka orang tersebut itu salah. Karena pada faktanya, kekuatan negosiasi ini relatif dari dua pihak, terutama bergantung pada seberapa menarik sih bagi masing-masing pihak untuk tidak mencapai kesepakatan. Nah, contohnya adalah misalkan terdapat seorang saudagar kaya raya
yang ingin membeli sebuah guci cantik. Nah, penjualnya mungkin miskin, tetapi penjual ini mengetahui mengenai pasar. Jika dia tidak menjual guci ke saudagar ini, maka dia dapat menjual guci ini ke orang lain. Berdasarkan pengalaman dia bisa memperkirakan nih kapan dan berapa banyak yang bisa dia jual kepada orang lain. Sedangkan saudagar kayak ini mungkin memiliki kekayaan yang banyak, tetapi dia nggak mengetahui mengenai pasar, sehingga negosiasi akan menjadi lemah, kecuali dia mengetahui kira-kira berapa biaya dan betapa sulitnya untuk menemukan guci ini yang sebanding di tempat lain. Dia hampir pasti akan kehilangan kesempatan untuk membeli guci seperti itu atau membayar harga yang terlalu tinggi. Kekayaan ini sebenarnya tidak akan memperkuat kekuatan negosiasinya. Oleh karena itu, saudagar kaya harus belajar mengenai harga di mana dia bisa membeli guci yang sama atau lebih menarik di tempat lain. Selanjutnya adalah kembangkan batna Anda. Nah, terdapat 3 operasi berbeda yang dilakukan dalam menghasilkan batna. Operasi yang pertama yaitu menciptakan. Kita dapat menciptakan daftar tindakan yang mungkin diambil jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Misalkan, pada bulan ini perusahaan A tidak memberikan Anda tawaran pekerjaan yang memuaskan. Nah, kira-kira apa sih yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengambil pekerjaan di perusahaan B, ataukah Anda akan mencari pekerjaan di kota lain, atau justru Anda ingin memulai bisnis baru, bisnis yang Anda kelola sendiri? Nah, seperti itu. Nah, untuk serikat pekerja, alternatif dari kesepakatan yang dirundingkan mungkin termasuk adanya kegiatan mogok kerja, meminta mediator, dan adanya demo anggota serikat untuk bekerja untuk pemerintah. Lalu untuk operasi yang kedua yaitu meningkatkan ide-ide yang lebih menjanjikan dan mengubahnya menjadi alternatif yang nyata. Misalnya, Anda ingin bekerja di perusahaan Big Four, maka Anda dapat mencoba untuk mengubah ide itu menjadi setidaknya satu tawaran pekerjaan di sana. Dengan tawaran pekerjaan di perusahaan Big Four di tangan, atau mungkin dengan ketidakmungkinan Anda bekerja di sana, maka Anda dapat lebih siap nih untuk menilai manfaat dari tawaran pekerjaan lain. Dan operasi yang terakhir adalah mengembangkan batna. Nah, mengembangkan batna adalah pemilih yang terbaik di antara banyaknya alternatif. Jika Anda tidak dapat kesepakatan dalam negosiasi, alternatif realistis mana sih yang akan Anda rencanakan? Nah, setelah melakukan 3 operasi tersebut, maka Anda sekarang memiliki batna. Anda dapat menilai kemudian menerima atau menentang penawaran yang ada. Semakin baik batna yang Anda miliki, maka semakin besar pula kemampuan Anda untuk meningkatkan persyaratan dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan. Semakin besar kesediaan Anda untuk memutuskan negosiasi, maka semakin kuat pula Anda dapat menunjukkan minat Anda dan dasar yang Anda yakin untuk mencapai kesepakatan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan makna dari lawan negosiasi. Pertama, yaitu keinginan untuk mengungkapkan makna yang kita miliki. Keinginan untuk mengungkapkan makna ke pihak lain tergantung pada penilaian kita terhadap pemikiran pihak lain. Jika makna kita sangatlah menarik dan lawan negosiasi berpikir kita tidak memiliki alternatif yang baik, padahal sebenarnya kita memilikinya, maka kita harus memberitahu pihak lawan negosiasi tersebut. Namun, jika alternatif terbaik kita untuk kesepakatan yang sedang dinegosiasikan tersebut justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi kita daripada yang mereka pikirkan, maka mengungkapkannya akan semakin melemahkan negotiation power dari kita. Yang kedua, yaitu pikirkan tentang alternatif-alternatif yang tersedia bagi pihak lain. Semakin banyak kita dapat mempelajari alternatif pilihan mereka, maka kita akan semakin siap untuk bernegosiasi. Dengan mengetahui alternatif mereka, kita dapat memperkirakan secara realistis apa yang dapat kita harapkan dari proses negosiasi. Jika makna mereka sangat bagus dan mereka tidak melihat adanya kebutuhan untuk bernegosiasi tentang manfaat yang akan mereka terima, maka kita perlu mempertimbangkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Jika kedua belah pihak memiliki makna yang menarik, maka hasil terbaik untuk kedua belah pihak dari negosiasi mungkin ya adalah untuk mencari solusi di tempat lain dan ya tidak mencoba untuk mencapai suatu kesepakatan negosiasi
lebih jauh lagi. Namun ada satu pertanyaan nih, bagaimana jika pihak lain itu lebih kuat? Semakin kuat lawan negosiasi dalam hal kekuatan fisik ataupun ekonomi, maka kita akan semakin diuntungkan dengan menegosiasikan manfaatnya. Memiliki partner yang menarik dapat membantu kita untuk bernegosiasi atas manfaat yang akan kita terima. Kita dapat mengubah sumber daya yang kita miliki menjadi kekuatan negosiasi yang efektif dengan mengembangkan dan meningkatkan partner kita. Terapkan pengetahuan, waktu, barang material, sumber daya manusia, koneksi, dan kecerdasan untuk merancang solusi terbaik untuk kita agar dapat terlepas dari tekanan negosiasi yang masif dari pihak lain. Mengembangkan partner kita tidak hanya memungkinkan kita untuk menentukan apa yang merupakan kesepakatan minimal yang dapat kita terima, tetapi juga dapat meningkatkan bentuk potensial dari kesepakatan minimal tersebut. Next. Namun ya bagaimana jika mereka tidak mau bermain? Maka ya kita akan menggunakan negotiation jujitsu. Next. Nah, terdapat 3 pendekatan dasar untuk memusatkan perhatian lawan negosiasi atas manfaat yang ditawarkan dari negosiasi. Yang pertama yaitu principle negotiation. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, di sini kita berkonsentrasi pada manfaat seperti kepentingan, pilihan, dan kriteria dari negosiasi, bukan pada posisi bargaining yang kita miliki. Atau ya sebenarnya kita juga dapat mengubah permainan hanya dengan sesederhana mulai memainkan permainan yang baru. Yang kedua yaitu negotiation jujitsu. Apa yang mungkin mereka lakukan? Nah, di sini kita berusaha untuk melawan positional bargaining dengan mengarahkan perhatian dari lawan negosiasi pada manfaat yang ditawarkan. Yang ketiga, yaitu one text mediation procedure. Itu apa yang dapat dilakukan seorang pihak ketiga. Jika ya baik principle negotiation maupun negotiation jujitsu tidak bisa menarik lawan negosiasi untuk bermain, dan ya negosiasi tetap berjalan alot, maka ya pertimbangkan untuk minta bantuan dari pihak ketiga yang terlatih untuk memfokuskan diskusi pada interest, opsi, dan kriteria negosiasi. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai negotiation jujitsu. Jika lawan negosiasi mengambil sikap yang dalam tanda kutip ngotot untuk mempertahankan interest mereka dengan positioning bargaining, dan kita juga memainkan hal serupa, maka ya hal itu hanya akan semakin mengisolasi diri kita dengan lawan negosiasi. Dan ya hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja untuk tarik alur yang tidak berguna. Maka sebaiknya kita jangan memaksakan diri untuk selalu melawan dalam negosiasi. Ketika lawan negosiasi menyerang ide-ide kita, jangan membela diri dan melakukan serangan balik. Putuskan siklus tersebut dengan menolak untuk memberi reaksi. Alih-alih menyerang balik, ya kita lebih baik mengambil satu langkah mundur dan yang mengarahkan serangan mereka terhadap masalah untuk mengeksplorasi interest, mencari standar yang independen, dan menemukan pilihan terbaik untuk keuntungan bersama. Ya, atau win-win solution. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Behind the negotiator successful persuasion, bagaimana cara agar seorang negosiator dapat memberikan bentuk perlawanan yang ada? Yang pertama, don't attack their position, look behind it. Maksudnya kita harus melihat hal apa yang mendasari mereka sehingga mereka memberikan pernyataan tersebut. Misalnya ketika adanya pemberitahuan kenaikan gaji dan kenaikan gaji ini menyebabkan PHK secara sepihak kepada beberapa orang, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti apa dasar mereka menaikkan gaji tersebut, apakah worth it ketika melakukan kenaikan gaji tetapi terjadi PHK secara tiba-tiba. Cara yang kedua adalah don't defend your ideas, invite criticism and advice. Maksudnya, kita harus meminta balik kritik dan saran dari penawaran atau balasan mereka terhadap apa yang kita pertanyakan. Misalnya adalah ketika saya sedang mempertaruhkan pekerjaan saya sendiri, maka saya dapat menanyakan kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan jika mereka menjadi diri saya. Kemudian cara yang ketiga adalah recast an attack on you as an attack on the problem. Maksudnya, ketika adanya sebuah perlawanan, jangan menganggap bahwa perlawanan tersebut ditujukan secara personal, tetapi anggaplah perlawanan tersebut sebagai bentuk perlawanan yang ditujukan terhadap permasalahan yang ada. Contohnya, dalam sebuah percakapan yang terjadi, kita menjawab, ketika Anda mengira bahwa kami tidak peduli, Anda salah, kami peduli dengan mereka. Oleh karena itu,
Kami ingin masalah ini cepat selesai agar kami bisa membimbing mereka kembali. Namun, apa yang bisa kami berdua lakukan agar semua permasalahan ini cepat selesai? Kemudian cara yang keempat adalah ask question and pause. Dalam negosiasi jujitsu ini terdapat dua kunci utama, yaitu pertanyaan dan jeda. Sebuah pertanyaan akan dirasa lebih efektif dibandingkan dengan sebuah pernyataan, karena pernyataan akan mengundang perlawanan. Tapi ketika kita mengajukan pertanyaan, maka kita akan mendapatkan jawaban. Pertanyaan akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menjelaskan maksud mereka dan mempermudah kita untuk memahami mereka. Sedangkan jeda adalah bentuk keraguan dalam memberikan jawaban dan akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Misalnya dalam sebuah percakapan ini, mengapa kami tidak memiliki andil dalam keputusan PHK? Dan lawannya mengatakan bahwa PHK adalah masalah administrasi murni. Ya, kalian memang memiliki andil, tetapi tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi yang terbaik. Maksud saya, jeda yang diberikan ini adalah sebuah bentuk keraguan terhadap apa yang ia sampaikan, sehingga adanya sebuah jeda bermaksud untuk mengundang pihak lain untuk menyampaikan kritik dan saran baru terhadap pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Selanjutnya adalah one text mediation procedure. Kita mungkin akan memanggil pihak ketiga hanya jika upaya kita sendiri untuk mengalihkan permainan dari tawar-menawar posisional ke negosiasi berprinsip telah gagal. Masalah yang kita hadapi dapat diilustrasikan dengan cerita sederhana tentang negosiasi antara suami dan istri yang berencana membangun rumah baru. Sang istri sedang memikirkan sebuah rumah berlantai 2 dengan cerobong asap dan jendela ceruk. Sang suami sedang memikirkan rumah bergaya peternakan modern dengan ruang kerja dan garasi dengan banyak ruang penyimpanan. Dalam proses negosiasi, masing-masing mengajukan sebelah pertanyaan kepada yang lain seperti, apa pandangan Anda tentang ruang tamu? Dan apakah Anda benar-benar bersikeras untuk melakukannya dengan cara Anda? Dan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dua rencana terpisah menjadi semakin mantap. Mereka masing-masing meminta seorang arsitek untuk terlebih dahulu menyiapkan sketsa dan kemudian rencana yang lebih rinci. Semakin kuat menggali diri mereka ke posisi masing-masing. Menanggapi permintaan istri untuk beberapa fleksibilitas, suami setuju untuk mengurangi panjang garasi dengan 1 kaki. Menanggapi desakannya pada konsesi, istri setuju untuk menyerahkan teras belakang yang dia bilang dia selalu menginginkannya, tetapi yang bahkan tidak muncul dalam rencananya. Masing-masing berpendapat untuk mendukung satu rencana dan menentang rencana lainnya. Dalam prosesnya, perasaan dan komunikasi menjadi sulit. Tidak ada pihak yang ingin membuat konsesi karena kemungkinan hanya akan mengarah pada permintaan untuk lebih banyak konsesi. Dalam negosiasi di rumah antara suami dan istri, seorang arsitek independen dipanggil dan ditunjukkan rencana terbaru yang mencerminkan posisi suami dan istri saat ini. Seorang arsitek yang menggunakan prosedur satu teks atau one text mediation akan berperilaku dan bertanya tentang minat mereka, bukan seberapa besar jendela yang diinginkan istri, tapi mengapa dia menginginkannya. Apakah itu untuk matahari pagi atau matahari sore? Apakah untuk melihat keluar atau melihat ke dalam? Dia akan bertanya kepada suaminya, mengapa kamu menginginkan garasi? Hal-hal apa yang perlu kamu simpan? Apa yang kamu harapkan untuk dilakukan di ruang kerjamu? Membaca, melihat televisi, atau menghibur teman-teman? Kapan kamu akan menggunakan ruang kerja? Siang hari, akhir pekan, atau malam, dan seterusnya. Pada tahap ini, pihak ketiga yaitu arsitek hanya mencoba untuk mempelajari semua yang dia bisa tentang kebutuhan dan minat mereka. Setelah itu, arsitek mengembangkan daftar minat dan kebutuhan kedua pasangan, seperti matahari pagi, perapian terbuka, tempat membaca yang nyaman, ruang untuk toko, penyimpanan untuk peniup salju, dan mobil berukuran sedang, dan seterusnya. Dia meminta masing-masing pasangan secara bergantian untuk mengkritik daftar dan menyarankan perbaikan di atasnya. Sulit untuk membuat konsesi, tetapi mudah untuk mengkritik. Beberapa hari kemudian, arsitek kembali dengan denah kasar, dan dia berkata bahwa secara pribadi saya tidak puas dengan itu, tetapi sebelum mengerjakannya lebih lanjut, saya pikir saya akan menerima kritik Anda. Sang suami mungkin berkata, ada apa? Ya, salah satunya kamar mandinya terlalu jauh dari kamar tidur. Saya tidak melihat cukup ruang untuk buku-buku saya, dan di mana tamu yang menginap akan tidur. Sang istri pun juga dimintai kritiknya terhadap sketsa pertama. Dan begitulah melalui rencana ketiga, mungkin keempat dan kelima, akhirnya ketika dia merasa atau pihak ketiga merasa tidak dapat memperbaikinya lebih jauh, sang arsitek dalam hal ini pihak ketiga berkata ini adalah yang terbaik yang dapat saya lakukan.
Saya telah mencoba untuk mendamaikan berbagai kepentingan Anda sebaik mungkin. Banyak masalah telah diselesaikan dengan menggunakan solusi arsitektur dan teknik standar misalnya. Ini dia, saya sarankan Anda menerima rencana ini. Dan sekarang setiap pasangan hanya memiliki satu keputusan untuk dibuat, yaitu ya atau tidak. Dan dalam membuat keputusan, mereka tahu persis apa yang akan mereka dapatkan, dan jawaban ya dapat dibuat bergantung pada pihak lain yang juga mengatakan iya. Konteks mediation prosedur ini tidak hanya menggeser permainan dari tawar-menawar posisional, tetapi juga sangat menyederhanakan proses, baik dalam menemukan opsi maupun memutuskan secara bersama-sama. One text mediation procedure sangat membantu negosiasi dua pihak yang melibatkan mediator. Ini hampir penting untuk negosiasi multilateral yang besar. Misalnya 150 negara tidak dapat secara konstruktif mendiskusikan 150 proposal berbeda. Mereka juga tidak dapat membuat konsesi bergantung pada konsesi bersama oleh orang lain. Mereka membutuhkan beberapa cara untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Dan one text mediation procedure ada untuk melayani tujuan itu. Nah, selanjutnya ada getting them to play. Nah, di sini terdapat contoh kasus antara pemilik dan penyewa apartemen yang melakukan negosiasi yang akan memberikan gambaran bagaimana jika kita mungkin berurusan dengan pihak yang enggan terlibat dalam negosiasi berprinsip. Nah, dalam kasus ini bermula dari Frank Turnbull yang menyewa apartemen di bulan Maret dari perusahaan penyewa bernama Jones Realty dengan harga $600 per bulan. Tapi saat temannya Paul ingin pindah pada bulan Juli, harga legal maksimum sewanya menjadi $466 per bulan. Di sini Turnbull merasa dibohongi dan ingin mengklarifikasi hal tersebut kepada Miss Jones selaku pemilik dari Jones Realty tersebut. Nah, awalnya Miss Jones tidak terima dan marah, tetapi setelah melewati beberapa sesi negosiasi, akhirnya Miss Jones lebih tenang dan meminta maaf atas hal tersebut. Lantas, apa saja sih yang dilakukan Turnbull agar Miss Jones bisa lebih tenang dalam negosiasi tersebut? Nah, di sini Turnbull menerapkan metode negosiasi berprinsip yang memiliki inti yaitu terbuka dengan persuasi dari fakta objektif dan prinsip. Nah, terdapat beberapa fase yang digunakan di metode ini. Yang pertama yaitu ada please correct me if I'm wrong. Nah, di sini Turnbull berkata pada Miss Jones seperti ini. Miss Jones, saya baru tahu, tetapi tolong koreksi saya jika saya salah, bahwa harga apartemen kami berada di bawah aturan sewa. Kami telah diberitahu bahwa sewa maksimum yang sah adalah sebesar $466 per bulan. Apakah saya mendapat informasi yang salah? Nah, kata-kata yang diucapkan tersebut akan membuat Miss Jones berpartisipasi dengan menyetujui fakta atau memberitahu yang sebenarnya. Karena jika Turnbull hanya menegaskan pada pandangannya, hanya akan cenderung memojokkan dan membuat Miss Jones sendiri merasa tidak dihargai, terancam, dan defensif. Tetapi, jika ternyata Turnbull salah dan meminta koreksi sebelumnya, maka Miss Jones akan lebih mudah menerima. Nah, selanjutnya ada we appreciate what you have done for us. Di sini Turnbull berkata pada Miss Jones seperti ini. Paul dan saya mengerti Anda sudah melakukan kebaikan dengan menyewakan apartemen ini kepada kami. Anda sangat baik karena sudah meluangkan waktu dan usaha dan kami menghargainya. Nah, kata-kata dukungan dan pujian tersebut dapat memisahkan orang dari permasalahan. Miss Jones akan jauh merasa lebih nyaman karena pujian dan dukungan tersebut menyeratkan bahwa Miss Jones layak untuk menerima hal tersebut dan akan membuat Miss Jones mengakui fakta sebenarnya. Inti dari yang dikatakan Turnbull adalah bahwa Turnbull tidak menyimpan emosi secara pribadi dengan Miss Jones dan berpikir bahwa Miss Jones merupakan orang yang murah hati karena kebaikan yang telah Miss Jones lakukan kepada mereka. Selanjutnya ada our concern is fairness. Nah, di sini Turnbull mengatakan seperti ini. Kami ingin tahu bahwa kami tidak membayar lebih dari yang seharusnya. Ketika kami diyakinkan bahwa sewa yang dibayarkan sepadan dengan waktu yang dihabiskan di apartemen, kami anggap impas dan pindah. Dan di sini Turnbull memutuskan pendiriannya yang berdasar pada prinsip dan mengatakan bahwa dia akan berpegang pada hal tersebut. Di sini Turnbull juga harus dibujuk atas dasar prinsip tersebut. Dia juga membiarkan Miss Jones tahu bahwa dia terbuka untuk dibujuk sesuai dengan prinsip ini. Dengan begitu, Miss Jones tidak punya pilihan lain untuk selain bertukar pikiran dengan Turnbull terkait kepentingannya. Nah, intinya Turnbull mengatakan bahwa jika memang uang sewa yang dibayarkan tepat untuk 1 bulan, dia akan pindah. Tetapi jika sewa yang dibayarkan lebih dari harga sebenarnya, maka Turnbull akan tetap tinggal di apartemen tersebut sampai waktu di mana durasi sewa untuk seharga $600 tersebut habis, yaitu sekitar 1,5 bulan.
Nah, tujuannya adalah Turnbull menuntut adanya keseimbangan yang adil antara sewa yang dibayarkan dan waktu yang dihabiskan. Selanjutnya, we would like to settle this on the basis of independent standards, not of who can do what to whom. Di sini Mrs. Jones bilang, Anda tuh cuma mau uang saya aja. Jika bisa, saya akan segera mengeluarkan Anda dan Paul dari apartemen ini. Nah, kemudian Turnbull merespons dengan mengatakan akan menyenangkan jika kami mendapatkan uang. Tapi menangani masalah ini secara adil berdasarkan standar independen lebih penting bagi kami ketimbang siapa yang bisa melakukan apa kepada siapa. Nah, kita bisa lihat kalau di sini Mrs. Jones itu menantang gagasan negosiasi berprinsip dengan menyebutnya sebagai sandiwara. Turnbull yang hampir terpancing emosinya sebenarnya bisa aja nih menyerang balik dengan mengancam akan membawa masalah ke pengadilan dan mencabut lisensinya Mrs. Jones. Tapi kalau ini terjadi, negosiasinya akan terputus. Dan Turnbull justru malah akan kehilangan lebih banyak waktu, tenaga, dan juga ketenangan pikiran. Jadi sebenarnya di situasi kayak gini tuh, kita bersikap tenang dan mencoba untuk membawa percakapan kembali ke dalam negosiasi itu merupakan tindakan terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, di sini Turnbull mencoba untuk membujuk Mrs. Jones dengan mengungkapkan niatnya yang tulus untuk menangani masalah ini sesuai prinsip. Dia juga tidak menyembunyikan kepentingan egoisnya dan justru membuatnya menjadi eksplisit. Di sini Turnbull juga mencoba untuk memainkan negosiasi berprinsip dan memberitahu Mrs. Jones bahwa apa yang ia lakukan ini merupakan kode dasar atau cara yang selalu ia mainkan. Selanjutnya, trust is a separate issue. Di sini Mrs. Jones bilang, Anda tidak percaya pada saya setelah semua yang telah saya lakukan. Kemudian Turnbull merespon, saya menghargai semua yang telah Anda lakukan, namun kepercayaan bukanlah masalah di sini. Turnbull juga menegaskan bahwa yang menjadi masalah di sini adalah prinsip. Ia juga menanyakan kepada Mrs. Jones, kira-kira pertimbangan apa yang bisa mereka pertimbangkan untuk memutuskan hal ini. Ia juga bertanya apakah ia dan Paul telah membayar sewa lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, di sini Mrs. Jones mulai berusaha untuk memojokkan dan juga memanipulasi Turnbull dengan menyinggung masalah kepercayaan. Nah, untuk meresponsnya, Turnbull menegaskan kembali penghargaannya terhadap Mrs. Jones dan juga menegaskan bahwa masalah kepercayaan tidak relevan dalam kasus ini. Turnbull juga secara aktif mengarahkan diskusi kembali ke prinsip dengan menanyakan Mrs. Jones pertimbangan apa yang menurut Anda relevan. Nah, lalu juga di sini, walaupun tetap berpegang teguh pada prinsip, Turnbull juga nggak mencoba untuk menyalahkan Mrs. Jones dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyalahkan gitu, seperti apakah Anda memang sengaja untuk manfaatkan kami. Nah, sebaliknya Turnbull bertanya secara impersonal dengan menanyakan apakah saya dan Paul ini membayar sewa apartemen dengan harga yang lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, kenapa sih dalam situasi seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyalahkan itu sebaiknya kita hindari. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebaiknya kita hindari karena mungkin saja lawan bicara itu akan menjadi defensif dan marah ketika mendengar pertanyaan seperti itu. Dan kalau hal itu terjadi, negosiasi mungkin bisa terputus. Selanjutnya, could I ask you a few questions to see whether my facts are right? Nah, di sini Turnbull bertanya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan bahwa fakta yang saya berikan benar? Apakah apartemen benar-benar berada di bawah kendali sewa? Apakah sewa maksimum legal benar-benar $466? Apakah saat menandatangani sewa, Paul tahu bahwa apartemen ini berada di bawah kendali sewa? Nah, kenapa sih di sini Turnbull itu nggak langsung aja menyatakan pernyataan fakta gitu? Kenapa sih harus pakai pertanyaan? Jadi teman-teman, dalam situasi seperti ini, menyatakan pernyataan fakta secara langsung itu bisa mengancam lawan bicara kita gitu. Nah, ketika lawan bicara kita merasa terancam, mereka tuh bisa aja menganggap apa yang kita katakan itu merupakan serangan verbal. Nah, karena itu untuk menggantinya kita bisa menggunakan pertanyaan. Nah, selain itu mengungkapkan informasi dengan pertanyaan juga memungkinkan lawan bicara untuk berpartisipasi, mendengarkan, mengevaluasi, dan menerima atau mengoreksinya. Nah, kemudian dengan cara ini, Turnbull juga bisa membujuk Mrs. Jones untuk membantu meletakkan dasar fakta yang disepakati di mana solusi berprinsip dapat dibangun. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi kasus yang selanjutnya adalah what's the principle behind your action gitu. Atau apa dasar atau alasan dari tindakan Anda. Di buku di kasus ini si Turnbull itu bertanya gitu. Mengapa Anda mematok harga sewa kepada kami sebesar $600 per bulan? Apa alasan Anda menagih sejumlah itu? Dia bertanya ke Nyonya Jones gitu. Padahal kan
seharusnya harga sewa itu kalau sesuai standar itu $466. Nah, dia si Mas Turnbull ini pengen tahu gitu di balik itu kenapa Nyonya Jones itu mematok harga yang lebih tinggi dari standar yang seharusnya gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal tadi, kalau salah satu cara untuk supaya negosiasi itu bisa tetap berjalan dengan baik, itu caranya dengan bertanya, berhenti sebentar, bertanya ke pihak lawan. Nah, dengan adanya pertanyaan, itu tuh justru akan mendorong pihak lawan untuk menjawab. Bukan malah menyerang, bukan mendorong mereka untuk bertahan, bukan juga mendorong mereka untuk melakukan counter attack terhadap pertanyaan kita. Nah, dengan mengajukan pertanyaan, tuh Mas Turnbull bisa tahu tuh di balik harga $600 itu kira-kira alasannya Nyonya Jones itu apa aja gitu. Dengan kita bertanya, kita tahu alasan di balik tindakan lawan bicara kita. Tuh, next. Oke, jadi kasus selanjutnya adalah let me see if I understand what you are saying. Atau saya coba memahami atau mengonfirmasi apa yang barusan Anda katakan. Nah, jadi Mas Turnbull bilang, saya mencoba memahami, Bu, apa yang barusan Anda katakan. Jadi, sepenangkap saya, Anda berpikir kalau sewa sebesar $600 yang kami bayar berbulan-bulan lalu itu adil karena Anda sudah melakukan improvement dan juga perbaikan kepada apartemen yang ditinggali saat ini. Dan mungkin kalau harus bilang ke Rent Control Board, itu akan sangat buang-buang waktu dan merepotkan. Anda juga khawatir kalau misalnya saya, Turnbull, dan Paul itu sedang mengambil keuntungan, sedang cari untung selagi kami pergi dari apartemen ini. Apakah benar begitu, Nyonya Jones? Nah, jadi sebelum Turnbull ini menyatakan fakta-fakta yang dia dapat mengenai sewa itu yang harusnya di bawah $600, dia tuh merespon dengan merestate ulang apa yang disampaikan Nyonya Jones di awal tadi. Apakah benar Nyonya seperti ini? Apakah benar informasi yang saya tangkap tuh seperti ini? Nah, dia tuh mencoba memastikan bahwa dia paham dengan apa yang disampaikan oleh Nyonya Jones di awal tadi. Nah, ini juga akan membantu Nyonya Jones untuk merasa dipahami. Jadi intinya dengan merestate ulang kalimat yang sudah disampaikan oleh pihak lawan atau dalam kasus ini Nyonya Jones, dia itu bisa mendapat pemahaman lebih atau memahami apa yang disampaikan oleh pihak lawan. Tapi selain itu juga akan membantu pihak lawan untuk merasa lebih dipahami dengan merestate ulang kalimat yang sudah dinyatakan oleh pihak lawan tadi. Nah, di sini Turnbull ini seolah bermain kooperatif gitu. Tapi niat awalnya juga tidak berubah karena dia intinya menginginkan supaya Nyonya Jones itu untuk menurunkan harga sewa atau merefund gitu, karena berbulan-bulan lalu kan dia sudah bayar lebih, ternyata di akhir baru sadar kalau misalnya Nyonya Jones ini kok overprice gitu. Oke, jadi kasus selanjutnya adalah let me get back to you atau biarkan saya kembali kepadamu. Nah, jadi konteksnya bukan romance gitu ya, bukan balikan, bukan, tapi lebih ke arah sebentar, biar saya pikirkan kembali, saya diskusikan kembali, mungkin nanti atau besok kita bisa diskusikan lagi. Gitu. Nah, kalau kasusnya di buku adalah Turnbull ini bilang, sekarang sepertinya saya memahami sudut pandang Anda, Bu Jones. Saya akan coba untuk menjelaskan kembali dan mendiskusikannya dengan teman sekamar saya. Kalau diperbolehkan, apakah bisa kita kembali membahas ini besok? Nah, di sini Turnbull ini seolah menunda gitu. Dia mencoba untuk break dulu dari diskusinya sekarang. Gitu. Nah, di sini dia seolah tahu apa yang akan dia lakukan. Gitu. Dia seolah punya kontrol terhadap berjalannya negosiasi antara dia dengan Nyonya Jones. Gitu. Nah, waktu yang dia dapatkan dari break tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk memeriksa dan mengonsultasikan kasus ini ke rekannya, yaitu Paul.
kalau menurut buku acuan ini, negosiator yang baik itu justru jarang loh untuk mengambil keputusan langsung di tempat. Karena di sana ada pressure psikologis gitu untuk bersikap baik dan juga untuk menyerah gitu. Nah, dengan dia melakukan break terlebih dahulu dari proses negosiasi ini, itu akan membantunya untuk stay away sebentar untuk mendiskusikan lagi gitu. Stay away dari pihak lawan dan dia coba diskusikan dengan temannya Paul. Negosiator yang baik itu juga perlu punya alasan yang kredibel gitu. Nah, ya itu tadi, dengan break sebentar dia bisa menyusun ulang gitu fakta-fakta yang dia dapat, dia bisa membantah apa yang disampaikan Nyonya Jones tadi untuk mencapai apa yang dia inginkan. Alasannya juga nggak boleh menunjukkan kepasifan atau kelemahan gitu, harus kuat. Break ini juga bakal membantu mereka untuk melanjutkan lagi negosiasi dengan baik, karena kalau misalnya negosiasi berjalan terlalu lama kan udah capek gitu. Nah, itu akan menurunkan komitmen mereka untuk melakukan negosiasi gitu. Jadi lebih baik saat ini kita hentikan dulu, kita diskusikan lagi besok atau nanti. Begitu. Oke, next. Nah, kasus selanjutnya adalah let me show you where I have trouble following some of your reasoning. Atau saya akan menunjukkan keberatan saya terhadap alasan yang Anda ajukan. Jadi si Mas Turnbull ini udah siap gitu untuk menyatakan bantahan terhadap argumen yang sudah diajukan oleh Nyonya Jones. Dia bilang di sini, saya akan coba jelaskan Nyonya mengapa saya keberatan dengan alasan Anda untuk menambah sebesar $134 per bulannya. Nah, jadi kalau yang saya dapatkan dari Rent Control Examiner, perlu sekitar $15.000 untuk meningkatkan harga sewa sebesar $134 per bulan. Nah, kira-kira berapa Nyonya uang yang Anda keluarkan untuk peningkatan apartemen ini? Apakah benar sampai $15.000? Kalau saya dan Paul justru merasa bahwa peningkatan yang kami rasakan itu justru nggak sepadan dengan $15.000. Kami bahkan menemukan berbagai kerusakan gitu, misalnya lubang di linoleum yang awalnya Anda janjikan untuk perbaiki, saat ini bahkan tidak kunjung diperbaiki. Begitu juga lantai yang ada di ruang tamu. Toiletnya juga berkali-kali mengalami kerusakan gitu. Nah, ini hanya beberapa kerusakan yang kami temukan sejauh ini. Dia bilang begitu untuk membantah argumen yang diajukan Nyonya Paul bahwa saya meningkatkan sebesar $134 per bulan itu fair kok, soalnya saya sudah melakukan ini. Nah, di sini posisinya Mas Turnbull itu membantah yang disampaikan Nyonya Jones. Nah, untuk bernegosiasi itu seperti yang dicontohkan tadi, sebelum menawarkan alternatif gitu. Misalnya alternatifnya adalah Nyonya Jones, saya minta refund sebesar $134 per bulan yang sudah kami bayar sejak berbulan-bulan lalu. Nah, ini salah ya, karena sebelum menawarkan sesuatu, kita tuh justru perlu untuk menyatakan pendapat kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang dilakukan Mas Turnbull tadi, dia nyatakan dulu tuh mengapa dia nggak setuju dengan harga yang dipatok oleh Bu Jones, Nyonya Jones di awal tadi. Nah, dengan menyatakan alasan argumennya terlebih dahulu, dia menunjukkan untuk bahwa dia itu perlu untuk meyakinkan Bu Jones gitu. Nah, itu akan beda cerita kalau misalnya Mas Turnbull ini bilang kalau saya minta refund uangnya di awal gitu. Dia langsung bilang tujuan dia ngobrol dengan Nyonya Jones itu apa gitu. Nah, justru kalau misalnya kita langsung menyatakan alternatif keputusan langsung di depan mata itu tanpa menyatakan alasan terlebih dahulu, itu justru akan menyebabkan Nyonya Jones malah malas untuk mendengarkan apapun alasan yang nanti akan diajukan oleh Mas Turnbull ini. Dan Bu Jones akan cenderung mencari-cari penolakan atau counter terhadap pernyataan yang akan disampaikan Mas Turnbull. Jadi yang lebih baik adalah menunjukkan alasan dibalik keberatan, baru nanti menyatakan alternatif keputusan, dibandingkan dengan langsung menyatakan alternatif keputusan di awal gitu. Jadi yang lebih baik adalah yang oren ini, yang centang. Melanjutkan presentasi dari Hanif, setelah melakukan pengajuan kesepakatan dan mengajukan alasan-alasan secara jelas,
kemudian berdialog dengan kata kunci. Salah satu solusi yang adil yang mungkin. Dari hal yang telah kita diskusikan, salah satu solusi yang adil sepertinya pembayaran kembali untuk sejumlah sewa yang melebihi jumlah yang dilegalkan. Apakah terdengar adil bagimu? Turnbull menggunakan kata salah satu. Artinya dia tidak mengklaim bahwa hal tersebut merupakan satu-satunya alasan yang paling adil, tetapi mengklaimnya sebagai salah satu alasan yang adil. Dia menempatkan diri pada posisi yang dapat mengundang penolakan atau ketidaksetujuan. Jika kita setuju, jika kita tidak setuju. Jika kamu dan aku dapat mencapai persetujuan sekarang, lalu aku akan bergegas dengan segera. Jika kita tidak mencapai persetujuan, para penguji di board kontrol lain menyarankan agar kita tetap tinggal di apartemen dan menahan uang sewa dan atau menuntut pengembalian uang, kerusakan treble, dan pembayaran secara legal. Paul dan aku sangat keberatan untuk mengambil salah satu dari pilihan tersebut. Kami percaya kita dapat memutuskan persoalan ini secara adil dan memuaskan semua orang. Turnbull mencoba membuat mudah Mrs. Jones untuk mengatakan ya pada pengajuan atau penawarannya dengan memperjelas bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah adalah persetujuan Mrs. Jones. Kunci komunikasi pada pesan tersebut adalah alternatif jika keputusan bersama tidak tercapai. Dia mendasarkan alternatifnya secara objektif dengan menghubungkannya dengan otoritas hukum. Tetapi dia menjauhkan diri dengan saran tersebut. Dia tidak mengatakan bahwa dia pasti akan melakukan tindakan. Malah dia meninggalkan itu sebagai kemungkinan dan menekankan keberatannya untuk melakukan hal tersebut. Padanya dia menutup dengan menunjukkan kepercayaannya bahwa keputusan yang memuaskan akan dicapai. Untuk Turnbull sendiri, alternatif terbaiknya yakni tidak tinggal di apartemen dan tidak pergi ke pengadilan. Dia dan Paul sudah menyewa apartemen dan sangat memilih untuk pergi sekarang. Melakukan pengadilan tentu merepotkan dan bahkan jika menang dalam pengadilan pun, dia mungkin tidak akan mendapat sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jadi di sini Turnbull mengupayakan untuk membawa Mrs. Jones untuk mengiyakan pengajuannya dan memberatkan alternatif yang lain. Kami akan senang melihat jika kita dapat pergi ketika hal tersebut paling menyenangkan bagi Anda. Kapan kalian berencana akan pergi? Selama kita sudah sepakat pada harga sewa yang sesuai selama waktu kita di apartemen. Kita senang jika kita dapat pergi pada waktu yang paling menyenangkan bagimu. Kapan menurutmu? Lihat peluang keuntungan bersama, Turnbull menunjukkan kesediaannya untuk mendiskusikannya, dan ternyata Turnbull dan Mrs. Jones memiliki keinginan yang sama. Agar Turnbull dapat pindah secepat mungkin. Memasukkan keinginan Mrs. Jones ke dalam kesepakatan tidak hanya memberikan dia pendirian yang lebih, tetapi juga dapat menyelamatkan muka Mrs. Jones. Di satu sisi dia dapat merasa baik untuk sepakat dalam solusi yang adil, meskipun menyebabkan dia harus membayar uang. Di lain sisi, dia dapat mengatakan bahwa dia mengeluarkan penyewa dari apartemen dengan lebih awal. Sangat menyenangkan bersepakat dengan Anda. Turnbull mengatakan, Paul dan aku mengapresiasi Mrs. Jones. Seluruh hal yang Anda lakukan terhadap kami dan saya senang kita telah menyelesaikan permasalahan ini dengan adil dan damai. Mrs. Jones mengatakan, terima kasih Mr. Turnbull, selamat menikmati musim panas. Turnbull mengakhiri negosiasi dengan sukses. Tidak ada salah satu pihak yang merasa mereka dicurangi, ditipu, atau mungkin salah satu akan menyabotase atau mengabaikan kesepakatan. Selain itu, hubungan mereka terpelihara untuk masa depan. Baik menggunakan prinsip negosiasi dan negosiasi jujur seperti Frank Turnbull lakukan atau melakukan pihak ketiga dengan satu teks prosedur, kesimpulannya akan menghasilkan hasil yang sama. Kita mendapatkan pihak lain untuk ikut bermain negosiasi dengan prinsip-prinsip negosiasi, bahkan jika pada awalnya mereka tidak ingin. Sekian dari kelompok kami. Banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.